Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifitri Awalia dengan NIM 22101078 kelas PAIB semester 4. Melalui video presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang manusia dan lingkungan dalam tinjauan hadis. Manusia tidak hanya diwajibkan untuk bermuamalah dan berbuat baik hanya kepada manusia lagi, tetapi manusia juga diwajibkan untuk bermuamalah dan berbuat baik kepada alam atau lingkungannya. Keberadaan manusia tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya, baik dari lingkungan hidup maupun lingkungan tak hidup. Hakikat pokok dalam pengembangan lingkungan hidup adalah terpeliharanya keseimbangan antara lingkungan hidup dengan kehidupan sosial. Ini bisa dicapai apabila akal dan nafsu kita terkendali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa kerusakan alam ini sebenarnya adalah karena ulah tangan manusia sendiri. Maka diperlukan kesadaran dalam diri manusia yang bertugas untuk mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah untuk memakmurkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya alam raya ini sebagai sarana berbakti kepadanya. Dari Ibnu Amr, ia berkata, orang-orang yang mengasihi makhluk mereka akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman. Oleh karena itu, sayangilah siapa yang ada di bumi agar kamu disayangi oleh yang ada di langit. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Abu Daud. Penjelasan matan dari hadis yang saya sebutkan tadi adalah yang pertama, ketergantungan manusia terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan sistem keutuhan yang menyatu dengan keberadaan, perjuangan hidup, dan perkembangan peradaban, serta masa depan manusia. Para ahli pun sepakat bahwa ketergantungan manusia kepada alam ditentukan oleh sejumlah faktor keterbatasan. Misalnya, faktor kemampuan daya dukung, yaitu maksimum populasi yang mungkin didukung oleh lingkungan dalam waktu yang terbatas. Tanpa lingkungan sendiri harus mengalami degradasi. Kemampuan ini dapat dihitung dari perkiraan jumlah populasi asli, potensi pertumbuhannya, batas-batas sistem di mana mereka menjadi bagiannya, dan titik tertentu di mana semua faktor pendukung tersebut menjadi kritis. Dengan kedudukan kita sebagai khalifah itu, manusia diberi tanggung jawab yang besar, yaitu diserahi bumi ini dengan segala isinya. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, ia menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dengan alam atau dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, atau antara Tuhan dengan hambanya, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya, tetapi akibat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hubungan kewajiban manusia terhadap lingkungannya. Nah, dalam rangka tanggung jawab kita sebagai khalifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia berkewajiban menyikapi lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, berzikir kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Yang kedua, merenungkan dan mentafakuri kejadian alam semesta dan alam lingkungannya. Yang ketiga, meneliti dan mengkaji rahasia-rahasia kejadian alam, asal-usul kejadiannya, tujuan kejadiannya, dan akhir kejadiannya. Yang keempat, memelihara kelestarian alam. Allah menciptakan manusia diberi tugas untuk menjadi khalifah dengan tugas utamanya adalah memakmurkan bumi yang meliputi 1. Al-intifa, yaitu mengambil dan mendayagunakan. Kedua, al-i'tibar, yaitu mengambil pelajaran, memikirkan, dan mensyukuri. Yang ketiga yaitu memelihara dan menjaga. Penjelasan matan hadis yang ketiga adalah usaha pelestarian lingkungan sebagai amal soleh. Setiap usaha pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara baik dan benar adalah dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan memperoleh karunia dan pahalanya.
Sebaliknya, setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, pemborosan sumber daya alam, dan menelantarkan alam ciptaan Allah adalah perbuatan durhaka yang dimurkai Allah. Demikianlah tanggung jawab dan usaha pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup adalah salah satu bentuk amal soleh bagi orang-orang yang beriman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.